Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Insan Proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Mantap. Kopinya udah siap kan? Siap. Boleh nih kopi dulu. Balik lagi kita dari tim podcast Kopi Sipil episode kedua. Emang jadi apa kuliah di teknik sipil? Nah, itu mas. Tema malam ini jadi apa sih kuliah di teknik sipil? Mungkin yang baru dengerin atau merasa aku mau kuliah di teknik sipil, nggak tahu nih. Kuliah teknik sipil mau jadi apa? Jadi orang atau Banyak yang mikir juga teknik sipil apa sih? Jadi PNS ya? ya dulu juga gitu mas. Saya dianggap kuliah Banyak di yang gitu tuh ngiranya. mau jadi PNS ya. Amin. Atau mungkin yang sedang saat ini menjalani masa studi di kuliah di kampusnya, bingung nih, ntar aku lulus kuliah jadi apa, mau kemana, seperti lagu, mau dibawa kemana. Mungkin ada yang merasa saat ini seperti itu, atau yang saya sudah menjalani di pekerjaannya kan, sesuai apa tidak. Ya, kadang-kadang dia misalnya udah kerja di bidang teknik sipil, tapi ternyata masih belum tahu potensi dia bisa kerja di bidang mana lagi selain itu. Mungkin di bidang perbankan, bisa nggak sih teknik sipil di perbankan, atau Bisa. di kesehatan, atau di perdagangan. Atau sini yang sekarang lagi sih di bidang startup misalnya. Startup apa itu mas, startup? Gitu loh. Startup lebih ke aplikasi ya. Ya, bisa di aplikasi atau pengembangan suatu software seperti itu. Soalnya IQ saya rendah. Startup itu apa? Start mulai naik. Bisa ngomong Jawa jadi nggak tahu bahasa Inggris. Kita ngomongin bahasa Jawa, bahasa Inggris. Kita mah basic orang Jawa, tapi lebih medoknya bahasa Inggris. Skill tambahan. Yang pertama membahas kenapa para kopi sipil ini memilih teknik sipil dulunya. Mungkin bisa sharing ya. Kita sifatnya sharing, bertukar pengalaman, atau selama masa hidupnya ketemu para teknik sipil yang sudah senior, sudah mungkin dia punya jabatan direktur kali ya, atau manajer, atau yang masih receh-receh staff kayak saya ini. Kenapa dulu memilih teknik sipil? Kenapa saya nggak dulu memilih teknik kecantikan gitu? Saya cantik nanti di pekerjaan saya. Bener kan mas? Oh, benar sekali. Ketika Mas, kita udah pamungkas. bekerja, kenapa terus saya memilih teknik sipil ya? Apakah itu bentuk penyesalan atau suatu kebanggaan? Terus saya memilih teknik sipil. Coba dulu saya memilih dari teknik perbengkelan. Mungkin ada dari teman atau yang dengerin, kalau merasa salah jurusan ya enggak, kalau memang benar salah jurusan ya enggak apa-apa, atau yang ingin memilih jurusan. Benar kan mas, kita tujuannya sharing untuk emang jadi apa kuliah di teknik sipil. Ini mungkin bisa disapa dulu, mungkin dari Mas Frans. Saya dulu, jadi kalau dari saya kenapa memilih teknik sipil, itu emang awalnya itu udah ketahui teknik sipil tuh mostly kita bakal bekerja di sektor konstruksi. Kalau di kota saya dulu kan berhubung kota kecil, jadi untuk kontraktor tuh paling ngerjain irigasi, terus ngerjain bangunan rumah. Nah itu yang cukup memberi inspirasi saya untuk gimana sih caranya bisa membuat sesuatu, kayak seolah-olah kita membuat karya dalam bentuk bangunan. Makanya itu yang bikin saya ada keinginan untuk masuk ke jurusan teknik sipil. Kuliah itu mas berarti? Kuliah, ini lebih ke ngomongin pas kita masuk kuliah mas. Teknik sipil itu harus kuliah? Enggak juga sih, tapi untuk saya yang alhamdulillah kemarin bisa masuk kuliah di teknik sipil, jadi ya bisa fokus di. Mandor itu emang dia pakai kuliah mas? Nah itu mas, Nah, itu fakta yang saya dapat ketika udah kerja. Jadi ketika masih belum kerja, saya masih di SMA, SMP itu pikiran saya harus menempuh jalur pendidikan dulu baru bisa terjun di dunia konstruksi. mungkin kalau dari Mas Hendra? Kalau saya juga dulu nggak tahu sih kalau teknik sipil itu dulu berkaitan dengan bangunan, dan saya tuh tertarik
memilih teknik sipil karena dulu waktu kecil tuh kalau melihat bangunan tinggi-tinggi tuh kayaknya kagum gitu. Jadi pengen suatu saat itu bisa terlibat di salah satu bangunannya. Pasti orang desa Mas ya. Iya bener. Sama. Oh itu bangunan. Itu sih awal mulanya. Dan kebetulan waktu SMA juga saya nggak begitu suka hafalan, lebih kuat di hitung-hitungan, dan dengar teknik sipil tuh butuh hitungan tuh, jadi dulu ngerasa cocok tuh sebelum masuk kuliah tuh ngerasa cocok. Jadi bagi yang sekarang suka atau kuat di ilmu maths-nya, matematik, mungkin ketika ingin memilih jurusan di teknik sipil masih nyampe nih otak nih, ya kan? Tapi kalau dia sukanya lebih ke sains seni, agak kurang menurut saya ini. Seni atau ilmu sosial seperti itu Mas, mungkin di perkuliahan sendiri mungkin agak kurang bisa atau bahkan susah mengikuti ya, karena kebanyakan adalah ilmu sains ya. Mungkin kalau teman-teman yang lebih suka fisika sama matematika ini sangat cocok di teknik sipil karena mostly adalah proses hitung-hitungan Ya. gaya. Tapi kan tergantung personal orangnya itu, pelaku itu. Mungkin kalau dia memang suka seni tapi cita-citanya jadi teknik sipil, ya oke wae. Bisa aja. Itu kan tergantung orangnya. Cuman memang rata-rata pasti orang, kamu suka musik, kenapa harus kuliah teknik sipil? Kenapa enggak ke masuk ke institusi isi misalnya. Mungkin isi ya. Apa ini nyebutin itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Bukan suatu, ini lembaga pendidikan. Pendidikan ya. Itu benar sih. Seni ya. Walaupun kita bukan orang isi sebenarnya, tapi orang ke teknikal, orang teknik. Ya mungkin yang ilmu sosial yang agak masuk mungkin salah satunya ekonomi tuh. Kalau ekonomi masih bisa nyerempet gitu lah. Benar. Intinya nggak menutup kemungkinan teman-teman yang lebih suka atau lebih kompeten di bidang sosial masuk ke teknik sipil, tapi mungkin lebih mudah untuk teman-teman yang eksakta lah. Teman-teman eksakta itu bakal lebih mudah untuk mengikuti setiap pelajarannya, Materi-materi di teknik sipil. Kalau saya dulu kenapa milih teknik sipil? Saya faktanya memang dari STM. STM coy, tawuran. Milih jurusan gambar. Masih berbau teknik gitu. Maaf, maksudnya milih ke jurusan mesin. Saya nggak pandai mesin kan. Nggak suka tuh lihat tangan yang kena oli itu apa. Bukan bermaksud untuk ini. Masnya Sultan ya Mas? Ke teknik elektro. Itu saya sepertinya agak buta warna. Saya nggak terlalu suka meneliti yang kecil-kecil, sama takut listrik gitu. Itu alasan saya milih teknik sipil. Sederhana itu. Teknik sipil aja. Sederhana pemilihan saya kenapa milih teknik sipil. Mungkin ada yang dengerin bahwa teknik sipil itu arahnya jadi apa, kerja proyek apa enggak atau kayak gimana menurut Mas Frans sama Mas Hendra? Ya, memang stereotipnya seperti itu sih. Karena sekolah teknik sipil pasti akan terjun di dunia konstruksi, terutama yang bagian kontraktor atau dia yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan gedung, seperti misalnya gedung kan, mengambil gedung. Nah di situ padahal di industri konstruksi sendiri terdapat sangat banyak lapisan lah. Jadi mulai dari sebelum gedung ini dibuat pasti ada ownernya dulu. Si owner atau pemilik gedung ini bakal menyuruh konsultan, pertama adalah konsultan perencana untuk mendesain bangunan, kemudian dari situ akan diserahkan ke konsultan struktur misalnya gitu untuk dihitung kekuatannya. Jadi setelah struktur misalnya bangunannya sangat bagus, tapi kan bisa aja dia nggak masuk secara kekuatan. Makanya harus diperiksa oleh konsultan struktural, ahli struktur, pakar struktur. Nah ketika si bangunan ini akan dibuat, maka pastinya owner tuh menyediakan budget untuk pembuatan. Nah, dari situ biasanya si owner akan meng-hire konsultan QS atau quantity surveyor. Tugas quantity surveyor sendiri adalah untuk menghitung volume bangunan. Nah volume bangunan itu akan didapatkan menjadi biaya untuk pembuatan bangunan. Nah dari situ
hasil perhitungan biaya oleh konsultan GS tadi akan dilempar kepada kontraktor, tentunya melewati proses tender terlebih dahulu. Itu kan berarti untuk mata potong mas ya, itu untuk skala proyek besar ya. Proyek besar ya. Itu. Nah, apakah di bayangan teman-teman itu, apakah di proyek itu mungkin high class building, bangunan tinggi, jembatan atau bendungan, sipil? Mungkin kalau yang bangunan ringan-ringan, rumah sederhana memakai tahapan seperti itu apa enggak? Kalau bangunan ringan atau bangunan tempat tinggal lah, itu Tempat rumah kita tinggal. ya. Tempat tinggal itu lebih ke paling itu ada konsultan perencana, kemudian langsung dari situ akan diborongkan oleh kontraktor. Kalau kita kan Fisik ya. biasanya punya pemborong, Memborong, mandor. jadi dia udah menghitungkan estimasi total biayanya berapa berdasarkan gambar rencana dari konsultan perencana hingga selesainya suatu bangunan. Itu kan gambaran di kuliah teknik sipil. Oh berarti ini kalau kuliah di teknik sipil mas, aku nanti ya paling berbau-bau dengan bangunan high class building, bangunan tinggi atau bangunan memanjang, jalan tol, jembatan, bendungan, air, irigasi, hal-hal seperti itu. Itu kan sifat nama-nama bangunannya mas ya. Mungkin kalau klasternya di jenis konstruksinya mungkin ada yang di kontraktor, bener kan? Pada umumnya teknik sipil itu arahnya ke kontraktor, ke konsultan, ke pengawasan, owner. Dan owner ini luas cakupannya sih. Itu umumnya jadi teknik sipil itu kuliah di teknik sipil itu umumnya seperti itu. Tapi mungkin nggak sih tidak di bidang itu menurut Mas Hendra, di luar itu apakah mungkin di bank, di perhotelan, atau di tambang, atau di Sebenarnya pasar? itu luas banget sih ya kalau kita bicara kemungkinan kerja setelah kalau kita kuliah teknik sipil. Selain yang disebutkan tadi mungkin masih ada, kalau kita tertarik itu bisa jadi sales engineer. Sales engineer. Itu tuh misalnya kalau ada produk material konstruksi, kita menjadi orang yang menjelaskan tentang spesifikasi produk tersebut, bagaimana penerapannya di proyek, atau mungkin kalau yang merasa aku salah jurusan nih masuk teknik sipil, nggak pengen kerja yang berhubungan dengan berbau-baunya dengan konstruksi lah ya, bisa banget kok. Di teman-temanku banyak juga yang beberapa masuk akhirnya di bank. Ya sama juga teman saya juga ada beberapa yang larinya ke dunia bank. Ya, karena tambang ya karena yang sebenarnya kita cari utama di teknik sipil tuh belajar bagaimana pemecahan masalah sih, bagaimana kerangka berpikir untuk mencari solusi. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kita kerja di bidang-bidang lain. Masuk boleh. Memang pada umumnya teknik sipil memang diarahkannya ke proyek atau kontraktor. Umumnya lah kontraktor. Mau menjadi mandor ya silahkan, mau jadi seorang perencana struktur atau perencana desain itu boleh. Atau mungkin melebar lebih luas, itu nggak ada yang larang ya. Lulus teknik sipil pengen keluar dari teknik sipil dapat gelar seorang sarjana teknik, dia kerja jualan ayam, siapa yang larang? Boleh kan mas? Boleh banget. Kadang malah lebih sukses dari yang kerja di proyek. Mungkin dia passionnya mungkin jualan ayam, sajian ayam betina. Itu. Nah, ketika di kuliah di teknik sipil, yang menyenangkan mas di teknik sipil, umumnya apa sih? Kalau dulu saya ingat-ingat ketika Mas Frans kuliah nih. Kalau zaman kuliah di teknik sipil lebih karena banyak praktikumnya dulu di teknik sipil. Jadi kalau ngomongin soal struktural itu kan kita pasti menguji soal besi. Jadi besi ditarik terus besi ditekuk itu sesuatu yang baru. Suka ditarik, suka ditekuk. Iya, suka konservatoran gitu. Dan itu batang besi mas. Iya. Cuma itu aja yang menyenangkan dari kuliah di teknik sipil. Lainnya sih lebih ke Cowok-cowoknya itu. Aduh. Teman-temannya asik sih sebenarnya, buat diskusi asik. Tapi memang terkendala materinya cukup susah, jadi ya diskusi ngambek sih.
Kalau Mas Henry Apa ini kalau yang menyenangkan ya? atau nggak Mungkin- banyak menyenangkan? Yang menyenangkan itu banyak temennya mas. Kalau kuliah di teknik sipil tuh cenderung kompak ya. Kalau Ini Kalau supporteran ya. ya kalau ada acara-acara jurusan gitu kelihatan tuh kompak. apa itu kalau namanya cowok-cowok yang saling suka, bukan saling suka apa? Bromance itu. Bromance-nya itu nggak cuma 2 orang tapi mungkin satu angkatan bromance-nya ketara gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya yang tak senang di teknik sipil nggak ada. Terus terang nggak suka di teknik sipil. Saya suka di teknik kimia mungkin. Itu teknik perawatan tubuh. Jadi sebelum Mas kayaknya nggak apa-apa sekali Mas. Karena yang saya rasakan kuliah di teknik sipil tuh susah gitu. Susah masuk susah keluar susah gitu. Cuma nggak apa-apa sih itu jadi pengalaman saya gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang lain setelah kuliah teknik sipil dia jadi seorang gitaris ada gitu, jualan ayam ada. Loh, kenapa nggak dipakai itu ilmunya kepakai, cuman mungkin saya nggak bisa menerapkan gitu kan. Tapi overall kan emang kuliah itu lebih ke pembentukan pola pikir ya. Tadi udah disebutkan Mas Hendra. Jadi nggak harus dengan kuliah selesai kita harus selinear dengan jurusan kita tadi. Tapi yang penting selama kita kuliah itu maksimalin potensi di situ, gali potensi kita lah di situ. Kita tuh udah difasilitasi dengan sistem seperti itu ya, harapannya apapun pekerjaan kita nantinya tapi bekal kita di situ dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi yang tujuan kuliahnya ingin cari pacar jangan deh masuk teknik sipil. Karena jumlah mahasiswa ya betinanya tuh lebih dikit pastilah. Tapi kalau di tingkat anak SMK itu setahu saya dia lebih banyak para betina, para sipil ini betul lebih banyak ketimbang yang di cowok-cowok ini. Nah, itu saya memperhatikan di ketika adik-adik ponakan-ponakan itu mau daftar penerima sekolah, oh banyak ternyata yang cewek-cewek ini masuk ke teknik bangunan atau teknik konstruksi itu. Mungkin sekarang udah banyak Mas. Karena ketertarikan mungkin ketika diarahkan orang tuanya, kamu masuk sekolah ini aja kan? Mungkin di usia itu mereka belum terarah sendiri, kan masih diarahkan orang tua menurut penilaian saya. Jadi orang tua yang nyuruh untuk sekolah di ambil tekniknya bangunan, konstruksi atau gambar. Tuh. Kebanyakan cewek pasti ke SMK kecantikan, kalau di SMK atau akuntansi, perbankan, berbisnis itu. Jadi buat yang cewek-cewek ini jangan takut kalau memang tertarik untuk kuliah teknik sipil, karena banyak juga kok jenis pekerjaan yang nggak harus ke lapangan, bisa jadi di bagian perencanaan. Ya, ada juga yang keterima di PNS itu. Ya atau kerja di bank bisa. Kalau mau cita-cita jadi PNS, ada yang kerja di bank karena memang cita-citanya pengen di bank, karena kuliahnya keterima di teknik sipil. Itu kebebasan freedom orang memilih profesi mereka. Kalau potensi kerja itu berarti luas ya. Itu berarti udah kita tanyain potensi kerja. Ya Mas, tadi udah dibahas sih. Mungkin yang tadi belum dibahas tuh tentang ini mas, penjurusan teknik sipil tuh ada apa aja sih? Oh iya, teknik sipil tuh setahu saya mencakup semua ilmu sipil man. Tapi emang ada klarifikasi yang lebih rinci lagi. Sipil itu sebenarnya lebih ke ini, filosofinya bukan ngomongin pegawai negeri sipil, bukan sipil yang seperti itu, tapi lebih ke ini pelajaran untuk mengakomodasi kegiatan sipil, bangunan, rumah, jalan. Orang kan pasti butuh semua itu, bendungan, irigasi, jembatan. Nah, infrastruktur seperti itu yang nantinya akan dibahas bagaimana cara pembuatannya di lapangan. Itu yang ilmu didapat di kuliah teknik sipil. Ya, jadi mungkin juga ada juga yang kalau tidak begitu suka hitung-hitungan bisa lari ke manajemen seperti manajemen lalu lintas atau manajemen proyek yang lebih mengatur tentang penjadwalan. Tapi itu lebih harus kuliah lagi mas ya. Bisa sih di Bisa. S1 ada gambaran sedikit kalau di
kuliah S1. Cuma kalau untuk lebih advance mungkin ya perlu kuliah lagi. Atau kalau enggak ya kalau soal manajemen konstruksi bakal lebih dapat waktu kerja. Jadi kalau teman-teman yang pengen menggali lebih banyak manajemen konstruksi itu bakal lebih matang di lapangan langsung. Nantinya kan bakal ketemu proses manajerial seperti mengatur orang, terus bagaimana leadership itu dibangun, bagaimana negosiasi dengan teman-teman lapangan, seperti itu. Itu dari pengalaman Mas Fran sendiri? Ya itu. Kelihatannya Mas Fran ini udah banyak pengalaman di proyek. Gimana sih kalau gambaran kerja di proyek, ilmunya Ya apa kita ilmunya tuh benar-benar bisa diterapkan nggak? Sebenarnya kalau ini kembali lagi ya, tadi kan kita sempat bahas soal hitung-hitungan. Ya, ketika teman-teman udah kerja sebagai orang lapangan, itu mungkin kurang lebih 20% lah. 20% hitungan, selebihnya tuh lebih ke engineering feeling. Jadi kalau teman-teman udah 2-3 tahun atau 5 tahun lebih di proyek, itu bakal terbangun sendiri. Jadi nggak harus hitung-hitungan soal momen inersia, terus perhitungan volume, kebutuhan besi secara detail. Nantinya teman-teman bakal terasa sendiri di lapangan. Jadi nggak semuanya ilmu yang kita dapat di kampus, kuliah, bangku pendidikan mungkin hanya 30-40% terpakai. Terpakainya seperti itu sih. Untuk menjalankan proyek nantinya lebih banyak ke arah soft skill-nya sih. Bagaimana negosiasi dan leadership terhadap rekan-rekan proyek yang lain. Kalau ilmu memang dasar perlu, cuma ketika prakteknya tidak sepenuhnya cuma mengandalkan ilmu eksak yang didapat di kuliah. Mungkin yang kerja di konsultan perencana ya, mungkin yang banyak Mungkin menerapkan banyak ilmu-ilmu di perkuliahan. Ya, dia harus menganalisis kekuatan, material bahan, berat jenisnya. Ya, mungkin itu yang bisa diterapkan hampir sepenuhnya. Kalau saya pribadi mungkin saya termasuk mahasiswa yang kolot kali, jadi kadang harus buka buku lagi. Oh, seperti ini. Ya lupa lagi. Bawa buku catatan di kampus itu harus benar-benar terjaga. Nah, gimana ini? Kayaknya untuk episode kedua ini kayaknya udah cukup kita akhiri. Secara kesimpulan, konklusinya, jadi kuliah di teknik sipil itu banyak manfaat bagi siapa? Diri kita, atau perusahaan, atau negara? Yang pastinya kita sendiri dapat manfaat. Manfaat pasti. Kita benar-benar tergali potensinya ketika di kuliahan, dan kemudian kalau kita kerja pun kita juga nggak cuma mengandalkan skill selama di proses pendidikan, tapi di lapangan kita bakal diasah soal soft skill-nya juga sih, leadership dan communication seperti itu. Di kuliah itu jadi kalau di teknik sipil kita benar-benar diajarin cara mencari solusi dari suatu masalah. Itu sih yang paling bisa diambil dari teknik sipil. Jadi nggak harus di proyek juga sih kita kerjanya tuh, nggak seperti stereotip yang dibentuk oleh masyarakat itu. Iya. Dan juga kita sebenarnya juga nggak seperti itu, kan? Tapi di luar sana juga yang saya lihat sendiri, saya kan juga ada yang seperti itu. Jadi kembali ke personalnya masing-masing orang itu. Ya, tetap kembali ke minat bakat dia sendiri. Apakah nanti kalau di proyek aku jadi seorang pemabuk? Enggak juga. Atau mungkin bermain betina juga enggak juga. Itu terganti kepada insan manusia dan keimanan gitu. Atau nanti makan besi, enggak mungkin itu makan besi. Orang makan besi itu enggak mungkin. Hancur giginya. Hal seperti itu ada dan tiada, tergantung personalnya masing-masing. Oke, mungkin kita cukupin untuk episode hari ini di podcast Coffee Civil episode 2. Emang jadi apa kuliah di teknik sipil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.